Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bayanu mahabbatillah lil abdi wa ma'naha. Ya'lam anna syawahid al-Quran mutazahiratun ala anna Allah ta'ala yuhibbu abdah. Fala budda min ma'rifati ma'na dhalik. Wa nuqaddim syawahid ala mahabbatihi. Faqad qala Allah ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تعالى إن الله يحب التوابين ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت كما لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام وقد اشترط الله تعالى بمحبة غفران الذنوب فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, penjelasan tentang cinta Allah terhadap hamba dan maknanya. Apa yang dimaksud dengan cinta Allah kepada hamba dan bagaimana kalau Allah itu cinta kepada hambanya. Ketahuilah bahwasanya dalil-dalil Al-Quran itu saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, menguatkan bahwa Allah Ta'ala itu mencintai hambanya. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Allah itu mencintai hambanya. Maka tidak boleh tidak daripada mengetahui makna yang demikian itu. Apakah sama cinta Allah kepada kita dengan cinta kita kepada Allah? Maka hendaknya kami mendahulukan dalil-dalil atas cintanya itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini satu dalil bahwa Allah itu mencintai kepada hambanya. Dan cinta Allah itu lebih dahulu kepada seorang hamba, baru si hamba itu cinta kepada Allah. Kada mungkin kita bisa mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Kada mungkin kita mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Jadi karena ada cinta Allah kepada kita,
itulah modal yang mana kita bisa mencintai Allah. Karena orang-orang yang tidak dicintai Allah kada akan bisa mencintai Allah. Manusia-manusia yang tidak cinta, yang tidak dicintai Allah kada akan bisa mencintai Allah. Jadi ayat ini memberikan isyarat cinta Allah itu berdahulu daripada cinta kita. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Seperti halnya juga ridha demikian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Artinya orang-orang yang bisa ridha dengan Allah itu adalah orang-orang yang diridai terlebih dahulu oleh Allah. Selama orang itu belum diridai Allah, maka orang itu kada akan bisa ridha dengan Allah. Nah, sama dengan cinta ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Surat Shaf. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan perang yang teratur. Ini ayat dalil pulang bahwa Allah itu memang mencintai. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri daripada najis, mensucikan diri daripada hadas baik kecil atau besar. Orang yang selalu dalam keadaan suci, baudu, batal, baudu, batal, baudu, batal, baudu. Nah, itu ngarannya muhafazah alal wudu. Itu orang yang dicintai Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak orang yang mengaku-ngaku kekasihnya Allah dengan firman-Nya, qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Artinya, katakanlah wahai Rasul, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Orang-orang Yahudi itu mereka mengaku kami ini kekasih Allah, nahnu ahibba'ullah, kami ini kekasih Allah. Orang Yahudi itu mengaku mereka kekasih Allah. Lalu ujar Tuhan lawan Nabi kita, padahal kan lawan inya, amun inya itu kekasih Allah, kenapa diazab Allah? Kalau orang diazab Allah, tentu Allah kada kasih, kada sayang, kada cinta kepadanya. Dan sungguh Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan lam yadurruhu dzambun wa ta'ibu minaz dzambi kaman la dzambalah."
apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, orang itu berdosa macam apa aja lagi kada apa-apa, kada apa-apa lagi, karena Allah sudah mencintainya. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Jadi kalau orang-orang yang dicintai Allah itu mereka melakukan dosa, itu Allah kadang menghiraukan dosanya. Allah kadang menghiraukan, kadang memperhitungkan, kadang mempermasalahkan dosa. Apabila orang yang berbuat dosa itu adalah kekasih Allah. Sebaliknya sama, idza abghadallahu ta'ala 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Apabila Allah memurkai seorang hamba, tidak berguna akan dia taat apa juga pun. Orang ini dimurkai Allah, maka orangnya sembahyang ditolak Tuhan. Orang ini memberi makan orang ditolak Tuhan. Orang ini berzikir dibalas laknat oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang ini sudah terlebih dahulu dimurkai Allah. Idza abghadallahu 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Bila Allah sudah benci, murka kepada seseorang, taat bagaimanapun kada bermanfaat lagi. Sebaliknya kalau Allah cinta kepada seseorang, dosa apapun yang dia perbuat Allah kada mempermasalahkan. Sama aja kita ini ketujuh cinta lawan si A umpamanya, cinta suka lawan si pulang. Nah, kayak apakah pulang itu kelakuannya kita bisa memaklumi. Nah, kita kada mempermasalahkan karena kita cinta berdahulu lawan inya. Tapi kalau sudah kita ini murka, benci lawan seseorang, kayak apa ya kelakuan orang itu baiknya, kita kada ketuju. Ini kita ini luar lawan orang itu melihat kada ketuju, datang lawan kita memberi nasi bungkus, kita kada makan. Hendak makan berian itu aku muar melihatnya. Allah Ta'ala pun demikian. Kalau sudah Tuhan itu murka lawan pulang ini, sembahyang si pulang ini berzikir, kada diperdulikan oleh Tuhan. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang dicintai Allah ini kadang mau juga berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa itu tanpa disadarinya. Orang yang dikasihi Allah nih, orang yang dicintai Allah nih, ujar Tuhan, namunnya berbuat dosa, biar aja, kok kada apa-apa. Nah, itu kalau orang dicintai Allah. Tetapi orang yang dicintai Allah ini kadang mau kan segawi-gawi dosa. Teman-teman Tuhan macam itu segawi-gawi dosa kadang mau. Orang yang dicintai Allah itu justru mereka orang yang paling hati-hati dengan dosa. Cuma andai kata mereka itu berbuat dosa, andai kata kekasih Allah nih berbuat dosa, Allah kadang menghiraukan dosa itu. Allah kadang memperdulikan dosanya itu. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Kembali putih, bersih, kalau ada bekas,
Orang itu berbuat dosa nang kayak apa aja gandarannya dosa, kayak apa aja beratnya dosanya. Amunnya tobat bujur-bujur kepada Allah, maka dirinya bersih seperti orang yang kada pernah berbuat dosa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, Innallah yuhibbut tawwabin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. At-taib habibullah, ujar Nabi. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Makna itu firman Tuhan tadi, Innallah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala apabila mencintai hambanya, niscaya dia menerima tobatnya sebelum mati, maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah tadi berbuat dosa yang kayak apakah itu kalau apa? Sebabnya kenapa? Karena orang yang dikasihi Allah itu karena hendak mati diberi Allah tobat. Yang dengan tobat itu hapus semua dosa-dosanya. Maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Sebagaimana tidak memudaratkan kafir yang telah lalu sesudah masuk Islam. Orang ini orang kafir, waktu kafirnya berzina, waktu kafirnya melakukan riba, waktu kafirnya macam-macam maksiat, kafir. Begitu ini Islam, terhapus semua. Ada perlu tobat lagi. Orang-orang kafir hendak membersihi diri, kada perlu tobat, cukup mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si kafir ini, maka semua dosa orang kafir yang telah lalu terhapus. Dan sungguh Allah Ta'ala mensyaratkan bagi mahabbah akan diampuninya dosa. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu dalilnya. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ujar Nabi. Ikutilah Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu di antara buahnya cinta Allah kepada hamba, buahnya itu antara lain adalah ghufranul dzunub, diampuni dosa. Orang yang dicintai Allah tuh kayak apa aja berbuat dosa, diampuni Tuhan dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la
yu'til iman illa man yuhib. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, itu Allah berikan kepada siapapun, baik orang yang dicintainya atau orang yang dimurkainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Nabi Sulaiman, orang yang dicintai Allah, diberi Allah dunia. Qarun, musuh Allah, diberi Tuhan dunia. Jadi kekayaan itu kadang-kala diulah ukuran cintanya Allah. Kekayaan kadang-kala diulah ukuran sayangnya Allah. Kalau misalnya Allah tuh sayang lawan aku, buktinya apa? Aku luas rezeki, aku banyak diberinya rezeki. Itu bukti bahwa Allah sayang lawan aku. Kadang-kala diulah bukti itu. Orang-orang yang kafir sugih pada inya, orang-orang menyembah berhala banyak padanya bisi harta. Nah, ini menunjukkan bahwa harta itu kadang-kala diulah dalil untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Karena harta benda bisa diberikan Allah kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dan Dia Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, Allah kadang memberikan iman, Islam, ibadah, taat itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Misalnya si A lawan si B. Si B ini ketujuh beribadah. Ada si A tuh kalau ketika tujuh itu kalau diulah dalil mengkata juga ibadah itu disayangi Tuhan, mengkata ibadah itu kalau disayangi Tuhan. Nah itu kalau diulah bukti, diulah dalil. Namun harta kada kawa, kedudukan kada kawa. Si Antu 10.000 berzikirnya sehari, yang saya itu berzikir 1000-annya. Nah itu kawa kita padahkan Tuhan tak sayang lawan 10.000 itu pada yang 1000 itu. Nah itu kawa kita padahkan. Karena ibadah zikir itu bagian daripada iman. Dan Allah kadang memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man aktsara dzikrallah ahabbahu Allah." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Maksudnya orang yang merendahkan diri karena Allah, orang yang mengakui dirinya ini lemah, dirinya ini hina, dirinya ini kada berdaya upaya, dirinya ini dahulunya kada diadakan Allah, tidak diadakan Allah, selalu dibantu oleh Allah. Jangan ada itu kalau diizin apa-apa. Itu orang yang tawadha'a lillah ngarannya. Bila kita macam itu benar-benar pahalanya. Benar-benar pahalanya. Makanya ditinggikan Allah derajatnya. Mungkin aku mengakui bahwa aku ini lemah, aku ini hina, yang mulia itu Allah. Aku ini fakir, yang kaya itu adalah Allah. Aku ini lemah, yang kuat itu adalah Allah. Aku ini kada berdaya upaya, itu adalah upaya Allah. Namun kita mengitikadkan itu dalam hati kita.
mengingat-ingat itu dalam hati kita, ditinggikan Allah derajatnya, ditinggikan Allah derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, niscaya Allah merendahkan derajatnya. Nah, sombong, orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya ini kaya, orang yang merasa dirinya ini kada berhajat kepada Allah, orang yang merasa dirinya ini kuat, itu dihinakan oleh Allah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikrullah, niscaya Allah mencintainya. Barang siapa memperbanyak zikrullah, maka Allah mencintainya. Jadi tadi orang yang dicintai Allah berbuat dosa, Allah kalau memasalahkan itu diampuni Tuhan. Yang kita pikirkan ini kayak apa cara supaya Allah sayang lawan kita, yang kita pikirkan ini kayak apa supaya Allah cinta lawan kita. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa amun hendak dicintai Allah itu satu, pertama dahulu adalah memperbanyak zikrullah. Waman aktsara zikrallah ahabbahullah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, niscaya Allah mencintainya. Nah, itu kawal diulah pedoman. Kawal diulah pedoman bahwa bila banyak zikir berarti orang ini banyak mendapat cinta dari Allah, banyak mendapat perhatian dari Allah. Nah, jadi pertama, untuk menjadi orang yang dicintai Allah, banyak berzikir syaratnya. Banyak berzikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi itu pemulaannya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdala min ada'i ma taraktuhu alaihi. Itu pertamanya. Ujar Tuhan dalam hadis kudusi itu, tidak ada takarrub seorang hamba yang paling afdal selain daripada menunaikan keparduan. Itu yang pertama. Tidak ada ibadah seorang hamba yang paling ganal pahalanya selain daripada menunaikan kewajiban. Imun ibadah nih, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan, yang kita laksanakan. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan. Ada duit 10.000, amun 10.000 ini ku bayar, ku sedekahkan pahala. Tapi aku ada hutang orang-orang gue 10.000, janji hari ini bayarnya. Amun ku bayarkan ke hutang, kada kau lagi bersedekah. Amun aku bersedekah, kada kau bayar hutang. Namanya yang paling baik digawi, yang paling dikatujui oleh Tuhan, yang paling ganal pahalanya bayar hutang. Bayar hutang. Yang hendak bersedekah, yang hendak menyumbang, yang hendak membantu orang, amun hutang kita jatuh tempo. Amun hutang kada jatuh tempo itu lain kisahnya.
Misalnya ada duit 10.000 mau sedekahkan, ini karena kau bayar hutang, tapi hutangnya karena bulan Ludi yang dibayari janjinya, nah itu lain kisahnya, ini yang sampai tempo. Jadi tidak ada ibadah yang paling abdal ujar Tuhan selain daripada menunaikan keparduan. Nah, pardu dirisakan dulu. Nah, kemudian sambungannya, senantiasa hambaku beramal untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Nah, melaksanakan yang fardu ini modal. Itu modal dulu. Nah, sudah modal ini ada, hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan sunat. Amalan sunat diperbanyaknya, karena sudah habis nan fardu, nan sunat dilaksanakannya, sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Nah, akhirnya ini kebanyakan menggawi yang sunat ini, Allah cinta kepadanya. Nah, jadi artinya Nabi kita menjelaskan di sini bahwa yang kedua, jalan untuk dicintai Allah itu adalah perbanyak yang sunat sesudah menunaikan keparduan. Sudah menunaikan keparduan. Orang yang banyak zikir, orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunat setelah selesai yang fardu, itu dicintai Allah. Dan apabila aku mencintainya, ujar Tuhan, bila sudah orang itu kucintai, maka jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Nah, apabila kita dicintai Allah, maka pendengaran kita ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah pendengaran kita. Dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, penglihatan kita pun dijaga oleh Allah. Dan sebagai tangannya yang dengannya ia menyentuh, dan sebagai kakinya yang dengannya ia berjalan. Orang yang dicintai Allah itu matanya, telinganya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Dipelihara daripada apa? Daripada murkanya. Mata dipelihara Tuhan daripada memandang yang dimurkai Allah. Telinga dipelihara Tuhan daripada memandang yang mendengar yang dimurkainya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Jadi orang yang dicintai Allah nih, orang dicintai Allah nih berbuat dosa justru menambah pahala. Namun orang dimurkai Allah berbuat taat, ya itu jadi dosa. Nah, sebaliknya, orang yang dicintai Allah tuh ini berbuat dosa jadi pahala dosanya. Nah, Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba sehingga sampai dari kecintaannya kepada hambanya itu bahwa ya Allah berfirman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, maka sungguh aku ampuni bagimu. Tuhan itu bila sudah sayang lawan hamba, jadi Tuhan kan perbuat apa yang kamu hendak, kan sudah aku ampuni. Gawi apa yang gawi kan sudah aku ampuni. Nah, itu kalau sudah orang yang dicintai Allah. Jadi orang yang dicintai Allah ini berbuat dosa. Dosa itu lawannya jadi pahala. Gimana jalannya dosa jadi pahala? Karena ini berbuat dosa, Allah pasti memberi tobat. Nah, bila ini bertobat itu, tobat diterima Allah. Bila tobat diterima Allah, dosa-dosa itu dirubah jadi pahala.
Makin ganal dosanya, makin ganal pahalanya. Wah, ini berbuat dosa, semacam dosa, kemudian ingat tobatnya diterima Allah, maka dosa yang diperbuatnya ini jadi pahala. Jadi pahala, bukan hanya sekedar terhapuskan ya, tetapi jadi pahala. Orang yang membunuh manusia, ini dosanya dosa besar. Kalau orang ini dicintai Allah, Allah beri dia tobat, lalu dia tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Membunuh itu diganti Tuhan jadi pahala yang sangat besar. Karena biasanya makin besar dosa itu makin sulit tobatnya. Makin besar dosa makin sulit tobatnya. Nah, bila nyekawa tobat diterima Allah tobatnya, gana benar gantiannya pahala dosa-dosa yang telah lalu tadi. Itu Al-Quran mengatakan demikian, bahwa dosa itu bila mana kita tobat daripadanya diganti menjadi kebaikan. Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba sehingga sampai dari kecintaannya kepada hambanya itu bahwa ia berfirman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, maka sungguh aku ampuni bagimu. Dan apa-apa yang mendatang daripada lapas-lapas mahabbah itu keluar dari hitungan. Artinya sangat banyak dalil-dalil, nas-nas yang menjelaskan bahwa adanya cinta Allah kepada hamba itu. Jadi bukan hanya hamba yang cinta kepada Allah, tapi Allah pun ada cinta kepada hamba-hambanya. Dan bila Allah cinta kepada hambanya, macam-macam kemuliaan yang diberikan Allah. Untuk mencapai cinta Allah, perbanyak zikir, laksanakan yang wajib-wajib, nah perbanyak yang sunat. Itu merupakan jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sungguh telah kami sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya ayyuhal mu'minun syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.